Islam berkembang pesat di Indonesia melalui akulturasi budaya. Saat Islam datang ke Nusantara, kebudayaan lokal sudah melekat di masyarakat. Perpaduan budaya pra-Islam berpengaruh besar dalam perkembangan budaya Islam di Indonesia. Proses akulturasi kebudayaan lokal dengan budaya Islam terlihat pada seni bangunan, seni ukir, dan karya sastra. Masjid-masjid Wali Songo itu dari mulai Sunan Kalijogo, ya, Sunan Syarif Hidayatullah, Sunan Ampel, kita lihat Sunan Kudus lebih kental lagi, sehingga masjidnya itu ada nuansa Hindu, ada nuansa Islam, ada nuansa ya Eropa dan lain sebagainya. Itu juga disebut dengan sinkritisme dalam budaya. Orang bisa memahami bahwa Islam itu menyatu, Islam itu tasamu, tolerans. Pola model-model masjid setelah yang pertama masuk adalah model Karbala yang ada di Malangka, lalu masuk model kaum Saman berasal dari Persia. Masjid itu berbentuk lingkaran, lalu model itu berubah menjadi model Melayu beratap susun. Dalam tarik dan hadis Rasulullah menyebutkan, ketika telah turun perintah sholat 5 waktu, timbullah ide gagasan penyeru pada sholat. Banyak diusulkan dari lonceng hingga terompet. Namun Rasulullah menolaknya dengan tegas karena telah dipergunakan agama tertentu. Kemudian ditetapkanlah dengan azan. Penggunaan beduk pada masjid-masjid di tanah air juga merupakan warisan perpaduan budaya sejak dahulu. Lalu masuk beduk yang pengaruh dari campa. Di negeri Arab nggak ada beduk, tapi di Tenggara Asia ini beduk ada. Itu bermula dari campa. Kenapa mereka bisa puasanya bareng, sembahyangnya bareng? Itu beduk. Jadi kalau udah beduk dipukul sahut bersahut, berarti besok permulaan Ramadan. Kemudian juga sebulan kemudian sahut bersahut, besok hari raya Idul Fitr. Agama lain tuh beduknya kulitnya 2, jangan salah. Yang membedakan apa yang Kita kulitnya 1, belakangnya kopong. Lalu kita ada kohkol, ada pengikat. Beda teknologi membuat beduk Islam berbeda dengan beduk-beduk lain, jangan disamain. Ketika Islam masuk ke Nusantara, khususnya Pulau Jawa, sebagian masyarakat memeluk agama Hindu, Buddha, serta aliran kepercayaan. Budaya lokal yang ada di Indonesia, tentunya kita akan memilah mana yang sinkritisme yang tidak bertentangan dengan syariat, yang sinkritisme yang bertentangan dengan syariat. Seperti upacara labuh ya di laut itu sulit untuk kita memberikan toleransi terhadap yang semacam ini. tidak boleh? Ya tidak boleh, kecuali dia memang menaburnya itu tujuannya memberi makan ikan, akan berbeda nilainya gitu. Akulturasilah yang kemudian melahirkan keanekaragaman tradisi. Salah satunya selamatan, baik dalam kelahiran, perkawinan, ataupun kematian. Upacara walimah saja ya. Biasanya kalau ada orang meninggal itu 1 sampai 3, 7, 15, 40 hari, 100, 1000 hari, kemudian sampai haul yang berurang-urang. Itu sebenarnya kan di dalam Islam tidak dikenal. Dia sebenarnya Hinduisme itu. Nah, lalu kenapa para pendahulu kita orang Islam itu masih mengemas? Jawabannya bahwa sinkritisme bisa jadi sesuatu alat yang paling mudah untuk berdakwah pada masyarakat yang sudah berkenal agama sebelumnya.